Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Facebook dari tulisannya Choi Nai. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini sebuah kisah yang berjudul Gadis Manis di Dalam Bis. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Beberapa puluh tahun yang lalu, di saat saya masih sekolah STM. Hari ini udara sangat panas. Saya yang mau berangkat sekolah merasa enggan karena panas banget. Kalau nggak ingat sama nyokap yang super duper bawel kalau anak-anaknya malas sekolah, pengen rasanya tetap bermalasan di kamar. Saya sekolah siang berangkat jam 12 dan pulang jam 5. Maklum keluarga saya sangat mementingkan pendidikan. Nyokap bokap saya, walau orang-orang jadul, tapi mereka bersekolah sampai perguruan tinggi. Saya tinggal di daerah Bekasi, pinggir Jakarta Timur atau Cakung, dan sekolah saya di Cakung STM swasta namun cukup terkenal. Menuju sekolah saya harus 2 kali naik angkot dan sekali naik metro mini. Sejenis bis agak kecil, lumayan jauh. Zaman dulu motor masih terbatas dan anak sekolah belum boleh membawa motor. Dengan malas saya melangkahkan kaki menuju jalan raya untuk menyetop angkot. Tidak berapa lama angkot datang, maka naiklah saya. 10 menit kemudian saya turun di perempatan untuk lanjut naik ke metro mini. Di perempatan inilah tempat kumpul berbagai anak sekolah dari penjuru dunia menuju sekolah mereka. Semua kumpul di perempatan ini. Karena ini perempatan, semua kendaraan dari berbagai arah mangkalnya di sini. Dan biasanya di tempat ini pula niat bolos atau belok kanan kiri terbesit. Karena di sini pula saya akan bertemu geng saya yang super duper soleh. Tapi hari ini saya nggak lihat satupun batang hidung geng saya. Saya pikir ini anak-anak pada kemana? Tumben. Akhirnya tibalah metro datang dan saya pun harus naik karena dilihat sudah jam 12:20. Sedangkan sekolah masuk pukul 1 siang. Dan saya harus nyambung lagi naik angkot. Maka saya naik dan biasa kalau anak sekolah nggak diizinkan duduk. Jadi yang duduk ibu-ibu atau para lansia. Kalau anak sekolah di bawah harga target, jadi ya tersisihkan. Maka dalam keadaan bejubel empet-empetan, saya paksain. Lagi pula kesempatan buat berhimpitan dengan anak-anak cewek. Hobi saya waktu itu cari kesempatan apalagi kalau mobil ngerem mendadak. Saat lagi empet-empetan, saya lihat ada seorang gadis anak sekolah yang nggak jauh dari berdiri saya. Dia meringis seakan kesakitan. Saya lihat, dia juga pas lihat saya. Lalu saya tanya pakai bahasa tubuh dengan mengangkat alis dan tangan saya. Dia jawab, "Sesak, kaki keinjek." Dan saya jawab, "Besok bawa mobil sendiri." Dia merengut. Satu persatu penumpang turun dan isi metro agak berkurang. Tidak bejubel dan saya bisa deket sama ini cewek. Saya tanya sekolah di mana. "Semayakal," jawab dia. "Gue di STM RIS." "Udah tahu," jawabnya. Saya hanya nyengir, pasti semua tahu saya sekolah di mana karena dari seragam yang saya pakai, karena lain dari sekolah yang lain. Akhirnya setelah 15 menit di dalam metro mini, tujuan saya pertigaan Cakung sudah sampai. Sebelum turun, saya sempat nyubit kecil tangan itu cewek yang lagi pegangan bangku sambil ngedipin mata saya sebelah. Saya lihat dia meringis sambil cemberut. Alamak, manis banget cemberutnya. Karena mata dan kepala saya masih menghadap ke belakang, merhatiin dia yang lagi cemberut dan meringis. Saya nggak merhatiin jalan dan kaki saya alhasil kejeblos keluar pintu mobil dan otomatis saya oleng lalu nyungsep ke trotoar. Ketebruk. Trotoar mendadak ngebul dan sedikit gempa. Saya bangkit sambil meringis. Mobil melaju nggak peduli sama saya yang nyungsep. Semua orang yang ada di situ mendadak ramai ngetawain saya. "Mas, minumnya semalam maboknya sekarang ya?" "Mabok darat, Mbak," jawab saya sambil bangkit. Saya tengok metro yang saya taikin tadi. Kaca belakang saya lihat cewek itu ketawa ngetawain saya. Saya cuma nyengir sambil kiss bye.
dan dia kaget lalu ngejengkang ke belakang. Pengen rasanya saya uber itu metro buat nolongin dia, tapi dengkul saya linu, pinggang saya rasanya patah. Akhirnya saya sampai sekolahan dan saya lihat gengan saya sudah biasa nongkrong di bawah pohon sawo. Saya jalan terpincang-pincang sambil pegangan pinggang. "Weh, ngapa lu jalan udah kayak aki-aki turun bero?" kata Yosef. "Enjak lu kambuh ya?" timbal Acong. "Berisik lu apa dak? Gue lagi ketiban rezeki tapi juga ketiban tangga," jawabku sambil duduk di sebelah Jangkung. Saya lupa belum mengenalin diri, nama saya Ragil, Sunda Jawa. Bisa dipanggil gila. Sadis banget teman-teman saya. Saya orangnya kocak dan gokil abis, nggak ada tawa tanpa saya. Yosef nama aslinya Ucup Betawi asli. Acong nama aslinya Hasan orang Jawa tapi bermata sipit. Dan Jangkung nama aslinya Amir orang Medan. Kita semua rumahnya satu arah, ke Bekasi. "Ngapain sih lo Gil?" tanya Ucup. "Nyungsep gue dari metro gara-gara disenyumin cewek." "Alamak, kau ini kayak baru pertama aja ketemu cewek, bah." Jangkung nimbrung dengan logat Medannya. Itu kuntilanak kali Gil," jawab Acong. Acong kalau ketawa bikin dunia gempa. "Ah, lu pada belum lihat sih, gua aja sampai kelepek-kelepek nyungsep," jawabku sambil ngurut-ngurut dengkul. "Ah, paling modus lu aja biar dapat simpati dari tuh cewek," timbal Acong. Ngomong-ngomong, tadi lu pada kemana? Gue cariin." "Sorry Gil, tadi kita naik kereta. Abis nemenin si Yosef ke emaknya minta duit jajan." Emaknya Yosef berjualan sayur di dekat stasiun Bekasi. Bel berbunyi, tanda masuk sekolah. Akhirnya geng kita bubar dan menuju kelas. Kebetulan hari ini praktek bongkar mesin. Saya STM ambil jurusan mesin. Makanya kalau di rumah, mesin apa saja saya bongkar, termasuk mesin jahit nyokap saya. Alhasil saya sering dikompres, diperes kayak cucian baju sama nyokap saya. Singkat cerita, tibalah pukul 17.05. Bel pulang berbunyi, saya ambil sisir kecil di tas. Saya ngaca di jendela kaca sekolah sambil sisiran. Alangkah kagetnya saya pas lihat di kaca ada sosok tinggi hitam di belakang saya. Refleks saya berteriak. Dan makhluk yang di belakang saya juga berteriak. Tiba-tiba kepala saya dikeplak sampai saya mau nyungsep. "Apa sih kau teriak-teriak? Bikin aku kaget aja." Walah, rupanya si Jangkung yang ikutan ngaca. Akhirnya geng kita melangkah meninggalkan gerbang sekolah sambil tertawa dan bercanda. Akhirnya geng saya berjalan meninggalkan gerbang sekolah sambil tertawa dan bercanda. Gila, siapa nama cewek yang tadi bikin lo nyungsep?" tanya Acong. "Buset, gue lupa. PA banget, baru juga tadi siang kenalan udah lupa namanya," cerocos Yosef. "Namanya juga teman kau. Udah gila PA pula. Sedih amat penderitaan kau Gil," Jangkung menimpali. Dodol maksudnya. "Gue lupa namanya. Gue cuma tahu dia sekolah di Semayakal." "Nah, ini kan yang dinamakan PA. Orang tuh kalau kenalan tanya nama dulu, terus tanya nama bapaknya, terus nama ibunya, terus..." Belum tamat Ucup ngelanjutin ucapannya tiba-tiba plak. "Kau ini mau kenalan apa mau sensus penduduk? Tak sekalian kau tanya ukuran sepatu dan ukuran branya," timbal Jangkung. Iya, tapi nggak pakai ngeplak juga Jalangkung. Udah tahu kepala gua rada aneh bentuknya, tambah peyang dan kepala gua," sewot Yosef. "Lah, ngapa jadi pada ribut orang-orang sawah?" Akhirnya kita sampai di perempatan tempat saya nyungsep tadi siang. Dan kita harus menunggu metro mini menuju pertigaan yang tadi saya kenalan sama itu cewek, walau belum tahu namanya. Gak lama datanglah metro mini, walau penuh bejubel, kita tetap maksain sambil gelantungan di pintu. Sep dan Jangkung gelantungan di pintu depan, saya dan Acong di pintu belakang. Walau hanya kaki kanan yang naik mobil, kaki kirinya nggak kebagian tempat, otomatis kaki kiri ngegantung, begitu pula tangan, hanya tangan kanan yang pegangan, sedangkan tangan kiri juga ngegantung. Saya udah ngancam, "Awas lu, saya nggak bakalan bayar. Enak aja gue naik mobil cuma sebelah kanan doang." Tiba-tiba mata saya menangkap sosok yang manis. "Ya dia!" teriak saya yang tiba-tiba kepala saya dikeplak sama Acong. "Plak! Apaan sih lo, ngagetin gue aja?"
Itu Cong, cewek yang tadi gua maksud. Sambil tangan kiri nunjuk ke dalam, ke arah bangku tengah kelihatan dari kaca. Lalu saya jelesep masuk ke dalam sambil merangkak-rangkak dari celah kaki orang-orang. Soalnya kalau jalan berdiri gak bakalan bisa jalan. Teramat penuh penumpang. Permisi, duit ongkos saya ngelinding. Modus saya dan orang-orang pun memberi celah kakinya buat saya bisa merangkak. Anak-anak sekolah cewek pada ngerapetin roknya, dikira saya modus mau ngintip. Akhirnya saya berhasil sampai di bangku tempat itu cewek duduk. Lalu saya berdiri dan siap menyapa. Tapi, kok hilang? Kemana itu cewek? Saya celiak-celiuk nyari itu cewek. Walah, dia udah turun ada di bawah. Woi, lo mau turun gak? Teriak Acong. Buset, ternyata udah sampai pertigaan. Sia-sia saya merangkak. Saya buru-buru turun nerobos sampai saya dimaki-maki orang. Ada yang kakinya keinjek, ada yang jempolnya kejepit, ada yang sepatunya ikut saya, ada yang gespernya copot. Pokoknya macam-macam makian buat saya. Bodoh amat, yang penting itu cewek jangan sampai hilang lagi. Berhasil juga saya turun walau bentuk saya nggak karuan. Baju jadi celana jadi baju, sepatu kiri jadi ke kanan, yang kanan jadi ke kiri. Turun sempoyongan kayak dewa mabok. Tinggal teman-teman saya pada melongo sambil mangap mulutnya. Saya nggak peduli sama geng saya yang kayak sapi linglung lihat saya. Tujuan saya ngejar itu cewek. Nafas saya kayak orang bengek. Tunggu, jalan cepet banget kayak kunti, kataku ke cewek yang ada di depan saya. Tapi cewek itu tetap jalan gak pedulin saya sampai benar-benar saya di belakangnya. Lalu saya pegang pundaknya. Tunggu bentar lah. Cewek itu nengok. Apa? Berubah? Ada apa dek? Maaf bu, maaf, salah orang. Bro, saya jatuh lemas ngelosor. Gila. PA, teman-teman gue bahagia lihat gue menderita. Gila, cewek itu kesono perginya. Kenapa lu ngejarnya ibu-ibu pulang kerja? Cerotos Yosep. Mabuk selangkangan dia, kata Acong sambil terus ngakak. Saya cuma bisa nyengir kuda sambil garu-garu kepala yang kutunya sedang berpesta. Malam ini pun saya gagal mengetahui namanya. Singkat cerita, keesokan harinya jam 10 pagi saya udah mandi dan pakai seragam. Lambut licin mengkilap. Kalau ada laler nemplok pun bisa kepleset. Loh, kamu mau kemana, A? Tanya nyokap. Saya di rumah biasa dipanggil AA. Ngebahasain ke adik saya, kita cuma berdua bersaudara. Kok mau kemana sih mah? Sekolah lah. Baru juga jam 10, emang ada pelajaran tambahan? Nggak ada sih mah, tapi mama kayak nggak pernah ABG aja. Punya gebetan ya? Belum sih mah, tapi lagi mau cari tahu. Pas saya mau pakai sepatu saya mikir, goblok amat gue ya. Kalau gue berangkat sekarang jam 10, lah dia juga pasti belum berangkat. Bisa jadi dia masih tidur mangap sambil ngiler, atau masih nyuci baju bantuin emaknya, atau juga on banget gue. Terus nanti gue di pertigaan cengah-cengah sendiri dong. Goblok dipelihara. Akhirnya saya masuk kamar lagi nunggu jam 12. Loh, katanya mau cari tahu gebetan, kok malah ngerengkel lagi? Kepagian mah, dianya juga belum bangun. Aduh, yang lagi puber sampai lupa waktu, kata nyokap saya. Maklum kalau saya udah kelas 3 STM tapi belum pernah punya cewek. Baru kali ini hati saya merasa lain lihat itu cewek. Jantung saya kayak gendang bunyinya berisik. Sampai tidur aja nggak bisa nyenyak, soalnya jantung saya nonstop lagi dari dangdut, empop, enzes, erok, sampai keroncong ada. Jam 11.50 pun tiba. Saya setengah lari menuju jalanan angkot. Angkot penuh pun saya rela gelantungan karena takut ketinggalan cewek itu lagi. Sampailah angkot di pertigaan. Masih terlalu dini, baru jam 12.05. Saya turun dan saya harus menaiki satu persatu metro yang lewat agar saya tahu di dalamnya ada si manis atau enggak. Setiap metro datang saya naik dari pintu depan, turun pintu belakang. Cuma sekedar lihat ada si manisnya atau enggak. Udah 2 metro yang saya naiki namun dia belum kelihatan. Jangan sampai geng saya datang nih, bahaya. Akhirnya metro ketiga saya naiki. Alamak, itu dia. Lalu saya hampiri, kebetulan bangku di sebelah dia kosong. Tanpa permisi dan tanpa babi bu, saya langsung duduk di sebelahnya. Astagfirullahaladzim, dia nyebut
Lo kira gue gendruwo sampai nyebut kayak gitu? Maaf, kenapa sih sampai kaget gitu? Ngelamun ya? Ngelamunin aku ya? GR aja. Saya bingung mau ngomong apa. Jantung saya mulai dangdutan lagi. Kaki ini lagu jalan goyang. Apaan sih nempel kayak gini, hai-hai aja? Oh ya, nama bapakmu siapa? Bapakku? Ada apa dengan bapakku? Aduh sia, kenapa nanya bapakmu sih? Dia cekikikan sampai melengking, suaranya bikin saya merinding. Kemarin kamu kenapa turun dari mobil kok kepala dulu? Tanya dia sambil nahan tawa. Saya nggak bisa jawab, cuma garu-garu kepala. Oh ya, nah, ucapan saya belum selesai dia udah nyalip omongan saya. Namaku Alia. Saya melongo sambil mangap, tapi nggak ngiler ya. Kok dia tahu kalau saya mau nanya nama? Taulah, jawab dia sambil nahan senyum. Astaga, dia juga tahu isi hati gua. Kok kamu tahu isi hatiku sih? Dia nyengir doang. Namaku. Belum kelar ucapan saya dia udah nyalip lagi. Agil Saputra kan? Sambil senyum. Kamu ini manusia atau peri? Kok semua tahu? Jangan-jangan isi celanaku juga kamu tahu? Dia cekikikan. Semua orang pasti tahu lah karena kamu cowok, kecuali kamu cowok jadi-jadian. Dan aku tahu namamu dari itu, sambil nunjuk ke dada saya. Alas iya, gue lupa kalau di dada gue ada nama Ragil Saputra. Seragam sekolah saya ada namanya semua. Saya nyengir aja, saya kira dia bisa nerawang. Oh ya, kamu kelas berapa? Aku kelas 2 akuntansi. Kamu jurusan apa? Kelas 3 mesin. Oh ya, aku kok selama ini baru ngeliat kamu. Aku tahu kamu dari SMP kok. Ah, yang benar? Iya, kamu sekolah di MTSE kan? Loh, kok tahu juga? Jangan gitu juga, keles kagetnya. Saya kagetnya melongo sambil mangap. Aku kan adik kelasmu. Kamu kan culun banget waktu SMP. Sampai sekarang malah. Buset. Dia tahu gue dari dulu. Kenapa gue baru ngeh? Singkat kata perkenalan saya dan PDKT berjalan mulus. Sebulan sudah saya deket. Tiap hari kita berangkat sekolah bareng. Karena saya tipe cowok setia, setiap hari saya harus turun naik metro hanya untuk cari tahu ada Alia di dalam apa enggak. Sampai sekarang kondektur hafal sama saya. Woi, besok kalau lu cuma numpang jalan di dalam metro gua, lu kena tarif. Enak aja lu naik turun udah kayak ingus. Ya ilah bang, cuma numpang lewat doang. Kalau mau lewat tuh no, di jalan bukan di dalam metro. Iya. Begitulah kesetiaan saya dan perjuangan serta pengorbanan saya terhadap Alia. Sampai-sampai saya kalau berangkat sekolah nggak pernah lagi barengan geng saya. Gil, semenjak lo kenal sama Alia, lo jadi lain, kata Acong. Emang, gue jadi kehilangan bocah koplak tahu, sahut Yosef. Tidak apalah, dia kan belum pernah punya cewek. Kasihlah kesempatan buat dia merasakan bagaimana rasanya punya cewek. Jangan kau terus yang gonta-ganti cewek. Jangkung bela saya. Tahu nih, lo emang demennya lihat gue menderita. Masa gue mau ngejomblo sampai tua? Dukung dong. Besok gue rencana mau nembak. Gimana caranya? Biar kena sasaran dengan tepat gak meleset. Saya minta saran dari geng saya. Serius? Lo mau nembak? Tanya Acong. Ini, lo aja kencan aja di mana gitu. Terus lo ungkapin perasaan lo. Tapi lo jangan seradak seruduk, harus serius. Ya elah. Gue tahu saatnya dimana harus serius dan dimana saatnya harus gila. Lo kira gue kambing manis duduk aja? Keesokan harinya tepat di hari Sabtu saya berangkat sekolah biasa nunggu metro yang ada Alianya di dalam. Tapi kali ini saya nggak keluar masuk metro. Saya cukup ngelongokin di kaca jendela. Akhirnya saya naik metro yang ada Alianya dan kebetulan dia nggak kebagian duduk. Saya pun berdiri di sebelahnya. Nggak kebagian duduk ya? Basa-basi saya. Nggak apa-apa, tadi duduk sih, tapi aku kasih tuh si ibu. Sambil nunjuk pakai bibirnya ke seorang ibu hamil. Saya sempoyongan lihat bibir dia maju 10 cm. Kepala saya kunang-kunang, jantung saya dangdutan jedak-jeduk. Pengen rasanya saya tarik bibirnya pakai tang, biar kayak Donald Bebek. Lucu kali ya? Kamu kenapa? Kayaknya aku mabuk nih, kepala kunang-kunang. Loh,
Kok tumben? Kenapa? Kamu tadi nggak makan dulu ya? Dia kelihatan cemas guys. Saya lihat dari wajahnya. Aku udah makan, nambah malah pakai orek tempe. Ini aku mabuk lihat bibir kamu yang maju tadi. Ih, apaan sih? Saya dicubit guys. Rasanya kayak dibelai. Begini ternyata rasanya jatuh cinta. Dicubit serasa dibelai. Kalau ditonjok serasa diapain ya? Li, nanti pulang sekolah boleh nggak? Aku nungguin kamu di pertigaan tadi. Kamu turun ya, temuin aku. Aku memelas. Ada apa? Kepingin aja sekali-kali pulang sekolah di malam hari bareng kamu. Walaupun nanya sebentar, kita makan bakso ya? Zaman dulu nraktir cewek makan bakso aja udah paling mewah. Iya insya Allah, tapi nggak malam-malam ya pulangnya. Saya loncat refleks sampai kepala saya mentok langit-langit metro. Aduh. Akhirnya saya sampai ke sekolah. Seperti hari-hari Sabtu biasanya, kalau Sabtu pelajaran nggak full. Hanya satu pelajaran praktek, lalu acara bebas. Seperti biasa di bawah pohon sawo di halaman sekolah, tampaklah 4 makhluk astral yang sedang rapat. Saya, Yosep, Acong, dan Jangkung. Gimana? Rencana kau Gil nanti malam? Jangkung membuka percakapan. Mudah-mudahan lancar, tapi kenapa? Tanya Yosep sambil mengkerutkan jidat lebarnya. Gua kan rencana mau ngajak dia makan bakso. Soalnya kalau enggak sambil makan berasa getir gua ngomongnya. Aku doang. Yang ada pada kembung. Iya, tapinya kenapa? Acong menatap penuh tanya. Gua tadi lupa minta jatah tambahan sama nyokap. Cuma ada semangkuk bakso doang. Masa dia makan? Gue cuma ngeliatin dia. Yang ada gue ngiler dong. Lihat tuh teman kau Sep, Cong. Benar-benar tololnya dipelihara. Gila. Masalah duit toh. Terang aja, jangan malu-malu kayak gitu ngomongnya. Sampai muter-muter. Tinggal tutup poin aja ngomongnya, kata Acong. Makasih sebelumnya temen. Kalian emang ngertiin gua. Emang siapa yang mau ngasih elu Gil? Gua aja ongkos mau nebeng sama Yosep. Gua lagi yang kena. Yosef melengos. Tapi tenang aja kawan, duit emang gua nggak ada, tapi setidaknya kita masih punya barang buat dilelang. Maksud kau Sep? Tanya Jangkung. Kita titipin barang yang kita punya ke ibu kantin, terus pinjam duitnya deh. Aduh, rencana lu bener-bener hebat. Salut. Ya udah, kita go ke kantin. Akhirnya setelah tawar-menawar harga dengan ibu kantin, harga pas tancap gas. Tas butut gua nggak perlu, buat apaan? Tapi demi si Ragil yang ganteng tidak apalah. Ibu kantin ngedumel. Makasih Ibu Entin. Goda saya sambil nyolek dagunya. Besok tebus ini tas. Gua butuh buat modal belanja duitnya. Tas cowok kok isinya make up. Tasnya Acong bu yang ada make upnya, kataku sambil nunjuk Acong. Udah, bubar sono, berisik. Dasar makhluk primitif. Bu kantin mengusir kami. Makasih Bu Entin. Goda kita barengan lalu cus kabur. Akhirnya geng kita sampai ke pertigaan lalu mereka ninggalin saya. Sukses ya sob, baca doa Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, Anas 7 kali, ayat kursi 7 kali, oke? Kata Yosep. Emang lu pikir Alia kuntilanak dibacain begitu? Ya udah, thanks ya bantuan kalian. Kataku sambil monyongin bibir Kis. Alamak, najis amat lihat bibir kau. Gini-gini seksi bro. Ya udah, kita cabut Gil. Setelah mereka pergi lalu muncul Alia di belakang saya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Bangun, makan nasi pakai ayam. Saking kagetnya saya sambil nempok-nempok dada. Soalnya Alia muncul tiba-tiba. Sampai segitunya kagetnya kamu. Habis kamu udah kayak hantu, muncul tidak diundang tahu-tahu ada di belakang. Loh, kan tadi siang kamu yang ngundang aku. Aku dari tadi nungguin kamu loh. Berarti waktu tadi ada geng aku, kamu ada di sini. Iya, aku dengar semua apa yang kalian omongin. Berarti kamu juga tahu kemana perginya tas-tas kita? Iya. Malunya saya ngajakin gadain tas kita. Yaudah yuk, kita cari Kang Bakso. Lalu saya dan Alia menuju Kang Bakso yang memang ada di pertigaan itu. Saya ngajak duduk di bangku paling belakang sedikit remang-remang karena lampu ada di depan dan sedikit bau asap karena dekat dapur dan sedikit becek karena dekat cucian piring. Kamu mau pesan apa?
Tanyaku setelah kita duduk. Aku pesan gado-gado yang super pedes, kata Alia. Gado-gado? Ini kan Kang Bakso. Gua mengerutkan kening. Aku tahu ini Kang Bakso, terus kenapa kamu nanya mau pesan apa? Iya juga ya, di sini hanya ada bakso. Oh ya Li, aduh, ngomong apa ya? Saya garu-garu kepala. Li, aku semenjak pertama ketemu kamu, waktu aku nyungsep, kamu ingat nggak? Nggak akan lupa, soalnya kamu kocak waktu itu. Iya dah, kayak nangka jatuh ya. Mencekikikan terus lah, merinding aku jadinya. Li, kau mau nggak jadi pacar aku? Alia jatuh kecengkang dari bangku. Li, kamu nggak apa-apa? Apa sampai jatuh sih ditembak begitu aja? Habis kamu ngagetin nembaknya. Habis aku nggak bisa gombal, nggak tahu ngomong. Yang romantis kek. Aku ngomong langsung aja, kamu ngecengkang. Gimana aku gombalin? Kamu cekikikan terus, serem tahu kayak Kunti. Kalau kayak Mang Kunti gimana? Kuntinya manis kayak kamu, nggak bakalan nolak. Gimana Li, terima nggak? Nanti ya habisin baksonya dulu, sayang keburu dingin, nggak enak dimakan. Iya, habisin dah, yuk. Setelah kita makan bakso diselingi ngelap keringet dan ngelap cairan dari hidung yang mulai meleleh, baru juga 3 sendok masuk mulut, saya lihat mangkok bakso Alia udah kosong. Li, kamu baksonya dikemanain? Cepet amat Raib. Iya, aku jadi malu, maaf, soalnya aku lapar banget, terus udah lama juga nggak pernah makan bakso. Alhamdulillah, tapi aku senang, berarti traktiran aku membuat kamu suka. Iya, makasih ya. Akhirnya bakso yang di mangkok saya habis tidak tersisa, malah sisa sedikit kuahnya saya seruput itu mangkok. Sok mubajir, duit pengorbanan tas saya. Gimana Li? Pulang yuk udah kenyang? Nanti dulu, main pulang aja SMP lu. Jawabnya apa? Jawabnya besok aja ya, mules nih. Saya nyungsep lagi. Aduh, nih cewek jinak-jinak ayam kampung, pakai mules segala. Ya udah, aku tunggu hari Senin jam 12:10 di pertigaan ini, oke? Oke, makasih ya traktirannya. Alah, siap manis pisan senyum nak. Yaudah yuk, aku antar kamu naik angkot. Akhirnya ada angkot juga yang menuju alamat Alia di kompleks Roja. Tapi angkotnya penuh, hanya tersisa bangku di pinggir pintu. Li, hanya di pinggir pintu. Nanti aja ya, angkot lain. Gak apa-apa Gil, udah kemalaman. Aku bukan anak kecil kok. Ya udah hati-hati ya say. Sambil ngedipin mata saya. Kali ini dia nggak ngecengkang lagi. Dah biasa kali ya. Akhirnya tibalah di hari Senin, hari yang saya nantikan. Seperti biasa saya kayak ayam mau bertelur, rempong melebihi emak-emak zaman now. Saya sudah siap berangkat sekolah dengan penampilan necis, rambut klimis, jidat mengkilap, sepatu semir. Baju dimasukin, celana diikat pakai gesper berkepala ikan mujair. Mama. Apa sih ribut aja? Nyokap datang dari arah dapur. Tas sekolahku kemana mah? Kerjaan dedek nih pasti. Oh iya, belum dikelanin ya adik saya. Namanya Naila, berumur 5 tahun dan masih di TK. Mang jaraknya jauh banget. Saya masuk SMP kelas 2 baru punya adik. Maklum dulu bokap kerjanya di luar negeri, jadi kurang memproduksi anak. Dek, lihat tas AA enggak yang warnanya butek itu? Dedek jijik pegang tas AA. Mana dedek mau ambil tas AA? Jawab adik saya sambil pencet hidungnya. Aduh, lari kemana sih itu tas? Di bawah tikus kali A. Kecil-kecil pintar ngeledek ya? Adik saya tertawa sambil kabur. Buset, gua lupa. Tas gua kan lagi digadein. Mah, pamit mah. Tasnya udah ketemu. Udah mah. Terus mana kok nggak dibawa? Aku gadein mah ke ibu kantin buat traktir Alia. What? Cowok keren tapi nggak modal? Itu kan modal mah. Aku nggak mau memperjuangkan cewek. Mama ikut repot ngeluarin uang tambahan. Hebat atuh kalau begitu. Hari ini celanamu ya digadein, besok baju. Si mak malah ngeledek aja. Yaudah mak, minta tambahan buat nebus tas. Nah itu katanya mama gak boleh ikut campur. Ya mamaku sayang, maaf kalau aku udah kerja diganti. Nih,
Yang udah, pergi sana, sambil nambahin uang jajan. Singkat kata tibalah di pertigaan, namun sampai semua orang sepi, mobil sampai habis, saya nggak ketemu Alia. Saya melehoi. Kalau akhirnya saya berangkat ke sekolah, kayak kucing kecebur got. Saya terlambat, dihukum, suruh lari lapangan lebarnya kayak sekabupaten. Alia, di mana kau? Mengapa kau tega nggak nemuin gua? Sambil lari mulut saya meracau hingga putaran terakhir. Ketepuk, bam. Badan saya ambruk pingsan. Pas saya buka mata, saya udah di bawah pohon sawo. Saya kaget langsung loncat karena saya melihat ada 3 penampakan yang sangat menyeramkan. Plak, apa sih kau? Seperti lihat hantu saja. Kalian siapa? Buju buset. Udah gak kenal kita rupanya, yang selama ini suka dan duka kita jalani bersama. Kalian rupanya, gua kira penunggu pohon ini. Lo kenapa Gil? Kayak gak biasa lari aja lo. Kan lo biasa nyolong mangga kalau ketahuan terus kabur ambil angka 2000, kata Yosep. Gua sedih men, hari ini gua gak ketemu Alia. Idih, lebih banget bocah kayak cewek aja lu, timbal Acong. Bukan gitu masalahnya. So hari ini hari penentuan hidup matinya gua. Bucuk, emang lo mau dihukum pancung gitu? Segala penentuan mati dan hidup, kata Yosep sambil mendelik. Pokoknya gua melehoi. Coba lo sebut namanya 3 kali, terus lo bakarin menyan, pasti dia nongol. Buset, udah lo kira Alia memedi? Ya udah, sekarang kau semangat, ikuti pelajaran terus pulang, kita bantu cari bidadari kau, oke? Jangkung memberi semangat. Nah ini baru temen. Siap, Jalangkung. Akhirnya kita berempat saling bergandengan tangan melangkah menuju kelas yang ngeliat pada bingung. Singkat kata, bunyi bel pulang. Ayo men, buruan, kataku sambil sisiran di depan jendela kelas. Kemon lah, semoga ketemu. Sampailah kita di perempatan. Seperti biasa kita nyetop metro dan seperti biasa juga hanya kaki dan tangan kanan yang naik angkot, sedangkan yang kiri gelantungan. Tiba-tiba mata saya menangkap sosok manis yang sedang duduk di bangku. Saya udah niat nggak akan turun di pertigaan. Saya mau ngikutin Alia sampai ke tujuannya. Cong, nanti gue nggak turun bareng ya. Gue mau nganter Noh yang lagi duduk. Mulut saya nunjuk ke dalam metro. Alhamdulillah, akhirnya ketemu. Ya udah, semoga nasib lu mujur. Amin. Ketika penumpang udah berkurang, yang duduk di sebelah Alia pun turun. Maka saya hampiri Alia dari belakang. Hap. Saya langsung duduk di sebelahnya. Ketemu di sini kan? Kamu Gil. Aku kok nggak tahu kamu naik metro ini. Bukan hanya metro ini yang aku takikin. Seperti biasa, semua metro aku cari kamu. Modus saya. Gimana Li? Jawabannya. Nanti kita duduk dulu yuk di taman komplekku. Oke siap. Gak berapa lama sampailah di depan komplek yang Alia tinggal. Lalu kita turun dan menuju taman yang memang lampunya agak remang-remang. Kita duduk lesehan di rumput sambil selonjoran. Saya mah sambil cabutin rumput. Dan malam ini saya lihat Alia sedikit pucat. Li, kamu kok kelihatan pucat sih? Biasa Gil, karena udah malam Gil. Aku mau jujur sama kamu. Iya Li, aku siap kok dengernya. Walaupun apapun yang akan kau jawab dan utarakan. Jantung saya kali ini ngerok, nggak dangdutan lagi, bergemuruh. Gil, kamu kan kakak kelas aku dari SMP, dan aku tahu sedikitnya tentang kamu. Dulu waktu SMP sebenarnya aku suka kamu, tapi kamu dulu culun banget, nggak ada kelihatan dewasanya. Kalau musim layangan, kamu ke sekolah bawa layangan. Kalau musim kartu, kamu asik main kartu. Kalau musim loncat karet, kamu ikutan main loncat karet sama cewek-cewek. Pokoknya aku tahu banget kamu deh. Ampun, kamu tahu aku semua. Jadi malu aku Li. Segala main loncat karet kamu masih ingat. Wajahku serasa matang. Iya Gil, sampai kamu lulus rasa ini akhirnya buyar. Hingga akhirnya setelah kamu semea, aku lihat kamu lagi di metro. Aku pikir itu bukan kamu. Sok kamu agak dewasa tapi masih bocor, kata Alia diselingi cekikikan. Terus Li, saya menyimak semua kata demi kata sambil mangap. Terus pas aku lihat kamu di metro, perasaanku hadir lagi. Ada getaran seperti dulu. Rasa sukaku timbul lagi. Aku kepingin sekali kamu menyapa aku. Alia menghela nafas dan membuangnya pelan. Tidak sadar saya memegang tangannya, terasa dingin.
Dia membiarkannya, lalu saya genggam dan dia melanjutkan ceritanya. Aku berharap sekali kamu mendekatiku, namun kamu memang tidak pernah mengenal aku dari SMP, hanya aku saja yang mengagumi dan punya rasa sama kamu. Aku merasa sedih, dari kelas 1 semea aku memendam merasa seperti dulu SMP. Hingga akhirnya hari itu kamu menyapa aku, dan itu membuat anganku melayang jauh, tinggi-tinggi sekali, dan tidak pernah kembali lagi. Jantungku berdegup kencang. Waktu kamu ngajak aku ngobrol, apalagi waktu kamu cubit tanganku dan kamu kedipkan matamu hingga kamu nyungsep, itu semua membuat aku bahagia. Aku merasa ada harapan dekat denganmu. Aku bahagia sekali, Gil. Namun, ya Allah, segitu dalamnya kamu menyimpan rasa buatku. Kenapa kamu gak nembak aku aja waktu dulu? Pasti aku mau sama kamu, karena selama ini aku menjomblo. Aku gak pernah deket sama cewek selain kamu saat ini. Terus kamu bilang, namun, apa dengan arti namunmu itu? Sudah Gil, gak usah dibahas. Nanti juga kamu tahu. Yang penting sekarang aku bahagia. Rasaku terbalaskan. Saya semakin erat menggenggam tangan dinginnya Alia. Saya gak mau melepaskan tangan dan rasanya yang selama ini ternyata buat saya. Iya Li, aku juga sayang banget sama kamu. Dari awal kita jumpa hatiku sudah lain. Padahal banyak cewek yang suka sama aku, tapi aku merasakan lain dengan kamu. Makasih banyak ya Li. Kamu sudah punya rasa buat aku. Aku juga sangat bahagia. Ternyata kamu akhirnya menembakku walau terlambat. Tidak apa. Yang penting aku merasakan dekat denganmu. Jangan pernah tinggalin aku lagi ya Gil. Iya Li, aku janji. Alia membalas genggamanku dengan kencang. Kamu dingin banget Li. Apa kamu sakit? Kamu juga pucat? Gak apa-apa Gil. Karena angin malam. Yaudah yuk kita pulang. Oke, aku antar kamu ya. Gak usah, gak enak sama tetanggaku. Soalnya aku pulang terlambat ditambah dianterin sama kamu. Yang ada nanti gosip, rumahku udah deket kok. Ya udah, hati-hati ya Li. Makasih Gil. Saya merasa hidup paling bahagia sedunia. Saya merasa dunia milik saya berdua, yang lain pada numpang. Hati saya berbunga-bunga pokoknya. Kalian bisa ngebayangin pertama punya pacar. Seminggu sudah semenjak kita jadian, saya sering antar Alia pulang, tapi nggak pernah sampai rumahnya, karena saya juga merasa kasihan kalau Alia digosipin nggak baik. Yang penting saya sudah selalu nganter walau hanya sampai depan gang rumahnya Alia. Suatu hari saya ketemu Alia seperti biasa di dalam metro mini. Li, boleh nggak malam minggu besok sehabis pulang sekolah aku ke rumahmu? Jangan dulu Gil, aku belum siap ngomong ke orang tuaku. Aku cari celah terbaik dulu buat ngomong sama mama ya. Oh, oke deh. Yang terbaik buat kamu aja. Sebulan lebih saya bersama Alia dari pertama ketemu di metro, waktu saya nyungsep sampai sekarang. Dan besok adalah hari Minggu, tepat tanggal 14 Februari. Saya rencana mau buat surprise untuk Alia. Saya mau datangi ke rumahnya, walaupun hanya sekedar berdiri di depan rumahnya. Yang penting saya bisa memberikan sedikit hadiah di hari istimewa itu. Singkat kata tibalah di hari Minggu. Sehabis asar saya pinjam Vespa bokap dan saya membawa coklat, setangkai bunga mawar, dan boneka panda kecil berwarna ungu. Ketika saya memasuki gang rumahnya Alia, saya celingak-celinguk nyari orang yang mau saya tanya. Tiba-tiba datanglah seorang anak laki-laki seusia 10 tahunan. Dek, tahu rumahnya Alia nggak? Yang sekolah SMA. Alia? Ke Alia? Iya, Kak Alia yang rambutnya sepinggang. Tuh rumahnya. Sambil nunjuk ke sebuah rumah sederhana berwarna hijau. Oh, itu. Makasih ya, Dek. Itu bocah kemana cepet bener gilangnya. Lalu saya memarkir Vespa di depan rumah Alia. Assalamualaikum. Setelah 3 kali saya salam, tidak lama ada yang menjawab salam dari saya. Dan keluarlah seorang ibu, sekitar 40 tahunan, dengan memakai daster. Pasti nyokapnya Alia nih, soalnya mirip. Waalaikumsalam, cari siapa Dek? Maaf Bu, Alianya ada. Alia? Iya Bu, apa bener ini rumahnya Alia? Iya bener, ini rumah Alia. Kamu siapa? Aku temennya Bu, Ragil. Ragil Saputra. Si ibu tambah kaget. Si ibu hafal bener nama saya. Kayaknya Lia udah cerita tentang saya. Saya ngerasa GR. Iya Bu, Ragil Saputra. Kapan kamu terakhir ketemu Alia? Semalam Bu, kita setiap hari ketemu. Dan saya selalu nganter Alia pulang sekolah walau hanya di depan gang sana.
Astagfirullahaladzim, ayo masuk. Si ibu mempersilahkan saya masuk dan saya ngikutin dari belakang. Lalu saya disuruh duduk di ruang tamu. Duduk dulu nak Ragil, ibu mau ambil minum. Iya bu, makasih. Tidak lama si ibu udah kembali dengan membawa seteko air putih. Dikiranya saya haus banget kali ya. Alianya ada bu? Ada, sebentar ya, ibu ke kamar Alia dulu. Lalu si ibu masuk ke sebuah kamar yang presisi di depan ruang tamu. Mungkin Alia tidur kali ya. Masa dari tadi saya ngobrol sama ibunya dia nggak dengar. Nggak berapa lama si ibu keluar dengan membawa sebuah buku diari atau buku harian berwarna ungu, warna kesukaan Alia. Kamu baca buku ini nak Ragil, perintah si ibu. Saya bingung, tapi tanpa ragu saya buka halaman pertama dan tertulis tulisan besar dengan tinta hitam. Masa-masa SMP. Setelah saya baca kalimat demi kalimat, saya terharu. Tidak terasa air mata saya menetes. Di buku harian Alia banyak tertulis nama saya. Begitu besar rasa dia terhadap saya yang selama ini dia pendam. Di situ juga ada 3 lembar foto saya waktu perpisahan SMP. Rupanya Alia diam-diam foto saya. Lalu bab berikutnya masa-masa semea. Dan di bab ini pun masih menuliskan tentang saya. Saya semakin terharu, saya semakin larut dalam kesedihan. Saya lihat nyokapnya Alia sudah terisak nangis dan di akhir tulisan tinta hitam tepat tanggal 31 Desember. Sehari sebelum saya ketemu Alia di Metro Mini, tertulis, "Seandainya kamu tahu perasaanku Ragil Saputra, pasti aku akan merasa bahagia sekali." Di antara tulisan itu terlihat titik-titik kering air. Sepertinya saat menulis kalimat ini Alia menangis. "Bu, Alianya mana? Seminggu yang lalu aku jadian pacaran sama Alia. Mohon restunya bu. Aku janji akan selalu membuat Alia bahagia karena aku pun sayang Alia." Si ibu nangis semakin menjadi sampai badannya terguncang hebat. Dengan suara terbata-bata dia berkata, "Sampai di situ Alia menulis tentang Nak Ragil. Setelah itu dia nggak pernah menulis lagi." Apa? Si ibu bilang Alia nggak pernah menulis lagi. Tapi ini ada kok tulisan-tulisan Alia tapi bertintakan merah. Di saat kita makan bakso, di saat saya nembak dia di taman bahkan sampai semalam pun. Terakhir dia nulis dan hari ini memang dia belum nulis. Bu, bisa ibu bangunkan Alianya? Aku mau memberi hadiah di hari Valentine ini bu. Sebentar Nak Ragil. Si ibu masuk ke kamar Alia lagi. Dan tidak lama keluar lagi dengan membawa album foto kecil dan menyerahkannya ke saya. Buka dan lihat isi album foto ini nak. Ada apa lagi ini? Perlahan tapi pasti dengan sedikit gemeter saya buka sampul album dan di halaman pertama ada tulisan Kenangan Alia. Lalu saya buka halaman demi halaman semua foto Alia dari masih kecil hingga dewasa. Dan halaman-halaman terakhir saya merinding, gemetar, lemes, dan saya merasa seluruh tubuhku kaku. Disitulah terlihat sosok wanita terbujur di ruang UGD dengan berseragamkan putih abu-abu. Dan foto terbujur kaku wanita yang sama dengan ditutup kain batik sampai batas leher dan jelas wajahnya kelihatan pucat. Dan foto wanita yang sama sedang dikafankan dengan mata, hidung tertutup kapas. Saya semakin menggigil. Dengan suara terbata-bata saya bertanya, "Bu, ini siapa? Kok mirip Alia?" Si ibu sudah terlihat tenang dan menjawab, "Itu memang Alia Nak Ragil." Bagaikan disambar petir saya langsung rubuh bersandar ke sandaran kursi. "Bu, bener, ini Alia." "Iya nak, Alia meninggal tepat di awal tahun tanggal 1 Januari. Alia meninggal di dalam Metro Mini. Memang Alia mengidap sakit jantung. Dia nggak boleh hatinya kaget atau apa-apa." Astagfirullahaladzim. "Bu, itu awal saya ketemu Alia bu. Saya ketemu jam 12.15 di dalam Metro Mini. Saat itu saya pertama kenal Alia." "Iya, Alia perkirakan meninggal 12.25. Menurut saksi, dia terjatuh di dalam metro dan langsung tidak sadarkan diri. Sesampainya di rumah sakit, Alia sudah tidak tertolong dan menurut dokter, Alia mengalami jantung. Kemungkinan dia mengalami kaget, shock, atau bahagia yang berlebihan." Nggak sadar saya menjerit histeris. Lalu
saya nggak sadarkan diri. Ketika sadar, saya udah berasa di rumah sakit, ruangan yang serba putih, dan di situ ada sahabat-sahabat saya makhluk astral, juga nyokap bokap saya. Alhamdulillah kamu sadar, A. Kamu yang sabar ya. Ini ujian buat kamu, kata nyokap saya sambil membelai kepala saya. Air mata saya meleleh lagi. Saya teringat masa-masa bersama Alia, waktu yang singkat namun penuh bunga. Sabar Gil, gue tahu lo kuat, lo bukan ragil cengeng, kata Yosep sambil menyembunyikan wajahnya yang membleh menahan tangis. Kita akan berpetualang seperti biasa, kita akan ada buat lo, sambung Acong. Masih untung kau tahu sekarang, jadi kau tidak terbawa arus rohnya Alia. Jangkung ikut bicara sambil menepuk bahu saya. Saya hanya diam. Saya belum bisa ngomong. Hati saya masih shock. Saya masih belum percaya. Alia. Saya sebut namanya di dalam hati, tidak terasa air mata saya meleleh. Sehabis Isya, sahabat-sahabat saya pada pulang karena besok harus sekolah. Hanya tinggal nyokap dan adik saya yang ada dan jagain saya. Bokap juga pulang karena dia harus kerja. Cepet sehat ya bro, tanpa lo pohon sawo jadi angker, goda Acong. Kita pamit ya Gil, Selasa kau harus bisa masuk sekolah. Tanpamu apalah artinya diriku, Yosep cengengesan. Iya makasih, hanya itu yang keluar dari mulut saya. Jam menunjukkan pukul 22.05, nyokap dan adik saya udah tidur di sofa. Ketika mata saya sedikit mengantuk, tiba-tiba saya lihat Alia datang berdiri di samping tempat tidur saya. Saya kaget campur bahagia. Alia, kamu datang? Iya Gil, aku datang untuk kamu. Makasih ya, hadiah Valentinnya. Aku sayang sama kamu Gil. Lalu saya bangun dan duduk. Saya raih tangan Alia, tapi hanya angin yang saya sentuh, hampa. Tidak ada tangan Alia. Gil, aku sedih kenapa kamu nekat ke rumahku tanpa izin. Aku terlebih dahulu. Jadinya sekarang kita nggak bisa bersentuhan lagi. Lia, kenapa aku nggak bisa nyentuh kamu lagi? Karena sekarang kamu sudah tahu kalau aku sudah meninggal. Makanya dari kemarin aku melarang kamu untuk ke rumahku. Karena kalau kamu ke rumahku, kamu akan tahu apa yang sudah terjadi denganku. Akhirnya ya begini, kita bisa saling lihat namun gak bisa saling sentuh. Saya lihat air mata Alia mengalir di kedua pipinya. Saya berusaha mengusap air matanya, namun lagi-lagi hanya ruangan hampa yang saya sapu. Gil, aku meninggal setelah kamu dekat denganku. Di saat kamu gombalin aku, di saat kamu cubit dan kedipin matamu, itu semua membuat hatiku berbunga. Hatiku bergejolak bahagia yang teramat sangat, hingga membuat jantungku sesak, nafas tersumbat. Dan di saat aku lihat kamu jatuh, hatiku menangis, karena aku gak tega lihat kamu jatuh sampai mobil seperti gempa. Aku ingin menolongmu, namun jantungku teramat sesak, hingga kamu bangun dan kisbay buatku. Disitulah, kedua kakiku tidak mampu menopang tubuhku. Mataku tiba-tiba gelap, kunang-kunang, dan kepalaku seakan berputar, hingga akhirnya aku sadari aku meninggalkan jasadku selagi di mobil ambulan. Alia, maafkan aku yang selama ini tidak pernah tahu kalau kamu menyimpan rasa sekian lama. Tapi aku sudah janji akan selalu menemanimu. Aku akan menjagamu, akan selalu menyayangimu. Tapi Gil, tidak ada tapi-tapi. Aku akan tetap menyayangimu sampai kapanpun, sampai aku pun meninggalkan ragaku dan bertemu denganmu seutuhnya. Benar ya Gil, jangan tinggalkan aku. Aku sudah terlanjur bahagia bisa bersamamu. Iya sayang, aku janji. Kalau kamu rindu aku, sebut saja namaku dalam hatimu, aku akan datang. Tiba-tiba nyokap terbangun dan Alia pamitan. Saya tersenyum mengiringi kepergian Alia. Saya berjanji akan selalu ada buat Alia. Saya nggak mau Alia bersedih lagi. Cukup sudah penderitaan Alia selama ini menyimpan rasa buat saya. Kamu kenapa belum tidur, A? Alia jenguk aku, mah. Alia, sudahlah, kamu istirahat. Itu hanya halusinasi kamu saja. Iya, mah. Tapi saya bahagia Alia masih sayang sama saya. Dan saya pun tertidur dengan senyum tersungging di bibir, senyum bahagia. Keesokan harinya saya sudah boleh pulang. Dan saya dianjurkan banyak istirahat. Besok lusa saya boleh sekolah. Selama saya di kamar Alia menemani saya, kita bercanda, bercerita masa lalu, ketawa-ketawa, pokoknya bahagia banget. Hingga adik saya memergokinya. A ngomong sama siapa?
Ini dek, kakak Alia cantik loh dek. Mana gak ada siapapun. Alia mengedipkan mata ke saya. Adikmu gak bakal bisa lihat aku, hanya kamu saja yang bisa lihat karena hati kita sudah menyatu. Begitulah hari-hari saya lalui bersama Alia. Ke sekolah, pulang sekolah, saya selalu antar Alia pulang hingga suatu hari. Cong, kayaknya si Ragil ada kelainan sekarang, kata Yosep dengan jidat mengkerut. Iya, kayaknya Alia gak mau pergi dari Ragil. Kita harus tolong Ragil, gak bisa begini terus. Coba kau lihat tuh. Pasti ini lagi ngobrol sama Alia. Bener, kita jadi ngerasa dia bukan Ragil yang dulu. Sekarang benar-benar Ragil kayak orang gila. Kasihan memang, sekalinya punya cewek sama hantu. Us, kalian ini bukannya kau bantu teman kau, malah membuli. Mereka melihat saya yang memang sedang ngobrol sama Alia di pertigaan. Terlihat oleh mereka saya ngomong dan senyum-senyum sendiri. Hari Minggunya, geng saya pada datang ke rumah. Saya seperti biasa bermalasan di kamar. Saya lebih banyak menghabiskan waktu menyendiri. Assalamualaikum, suara geng saya. Waalaikumsalam, saut Nalia adik saya yang lagi main di teras. Mama, ada teman-temannya AA. Naila, AA lagi apa? Kata Ucup. AA lagi di kamar, lagi belajar sama Kak Alia. Buset, di kamar berdua belajar apa? Mulut kau gak pernah sekolah, jaga yang di depan anak kecil. Jangkung nabok mulut Ucup, yang ditabok hanya nyengir kuda. Masuk sini Cup, kata nyokap saya. Iya Tan, jawab mereka serempak. Gitu dong main kesini temenin Ragil. Sekarang Ragil sering menyendiri, Tante merasa sedih. Tante suka mergokin Ragil ngomong dan senyum-senyum sendiri. Iya nak Acong, tapi ayahnya Ragil sudah punya rencana mau bawa Ragil berobat ke daerah Cirebon. Iya Tan, kami sebagai sahabat-sahabatnya merasa kehilangan Ragil yang super gokil. Hidup kita sepi gak ada Ragil Tan. Ishak Ucup lebay. Kenapa kau nangis Cup? Lebay kali kau. Bukannya lebay jelangkung, gua kangen aja. Kepala gue dicitakin sama Ragil. Oh itu rupanya, sini gue gedik, saut Acong sambil nempelin tangannya. Saya hanya dengerin dari kamar dan gak ada keinginan keluar. Biarin aja mereka ngobrol sama nyokap saya. Gak lama saya dengar suara pintu dibuka pelan-pelan. Saya yakin itu Alia yang datang. Lalu saya nengok ke arah pintu. Kaget saya karena saya lihat ada 3 kepala tanpa badan sedang nemplok di pinggir pintu kamar saya. Yang satu bibirnya maju 20 cm, hidung besar mekar, berjidat lebar. Yang kedua mata setengah merem dan pucat pasi sedang menyeringai. Dan yang ketiga hitam berambut keribu dan mata mendelik. Sungguh makhluk-makhluk yang sangat menyeramkan. Ternyata bukan penampakan, melainkan sahabat-sahabat saya. Saya nggak peduli sama mereka. Saya tetap asik dengan hayalan saya tentang Alia. Beberapa saat kemudian pas saya lihat lagi, kepala-kepala tanpa badan itu sudah nggak ada di depan pintu. Singkat cerita, tibalah hari di mana saya akan dibawa ke Cirebon. Alia datang menghampiri saya di kamar dengan raut wajah sedih. Gil, kita akan dipisahkan oleh kedua orang tuamu. Maksud kamu? Orang tuamu akan menjauhkan kita. Kamu akan diobati oleh seseorang dan seseorang itu akan memisahkan kita. Aku gak mau Gil. Aku gak mau berpisah dari kamu. Aku baru saja merasakan kebahagiaan itu. Benarkah begitu, Lia? Iya. Terus gimana caranya? Aku juga gak mau berpisah denganmu. Aku sangat mencintaimu, Lia. Maukah kamu ikut denganku? Kemana? Ke suatu tempat di mana tidak akan seorang pun dapat memisahkan kita. Jika itu terbaik menurutmu, aku ikut aja. Lalu saya siapin tas dan saya isi dengan baju serta perlengkapan kebutuhan saya. Saya juga ngeluarin celengan ayam jago dan siap dibanting. Itu buat apa Gil? Tas dan baju-baju itu juga celengan. Kan kamu ngajak pergi, jadi harus bawa ini semua buat ongkos naik bis. Aduh gak perlu Gil, kamu cukup dengan yang kamu pakai aja. Nanti gimana dengan nasib aku dan kamu kelaparan? Kamu tenang aja, kamu cukup pejamkan mata, buruan sebelum orang tuamu datang. Akhirnya saya nurut dan pejamkan mata, hanya hitungan detik. Buka mata kamu Gil. Lalu saya buka mata. Saya heran plus kaget karena saya berada di suatu tempat yang sangat indah, seperti taman yang banyak manik-manik, mengkilat. Bunga di mana-mana seperti lagu.
Lalu kita duduk lesehan di rumput yang amat hijau dan lebat, bagaikan duduk di permadani. Tapi kali ini saya nggak sambil cabutin rumput. Alia tampak sangat cantik dengan gaun putih, begitu juga saya kelihatan gantengnya. Gil, disinilah tempat kita dan gak akan terpisahkan. Indah banget, Lia. Aku suka tempatnya. Sedangkan di rumah saya, nyokap kaget begitu buka pintu kamar. Saya tergeletak tidak bergerak. Lalu nyokap panggil bokap. Ayah, lihat Ragil ya, Ragil pingsan. Ya udah mah, kita bawa ke rumah sakit aja dulu, soalnya detak nadinya lemah. Maka saya dibawa ke rumah sakit. Detak jantung saya melambat, saya dikatakan koma. 2 hari saya terbaring koma, hingga bokap saya mendatangkan seseorang dari sebuah padepokan atau pesantren. Kembali ke saya. Di saat saya dan Alia sedang jalan-jalan di taman sambil bergandengan tangan, tiba-tiba ada suara petir yang sangat keras beserta cahaya yang teramat menyilaukan. Hingga membuat kita berdua kaget dan melepaskan pegangan tangan kita. Lalu secara ajaib Alia tersedot ke sebuah cahaya. Alia menjerit, "Tidak, Ragil, tolong aku nggak mau." Lalu saya mengejar cahaya yang menyedot Alia sambil saya berusaha menggapai-gapai tangannya. "Alia, jangan tinggalin aku. Kita sudah berjanji akan selalu bersama." Tiba-tiba cahaya itu hilang bersama hilangnya Alia. Saya terduduk bersimpuh sambil meratapi Alia. Udara tiba-tiba gelap seperti mau hujan. Entah berapa lama saya bersimpuh sambil menundukkan kepala. Air mata saya membanjiri rumputan. Saya terseduh menangisi Alia. Tiba-tiba saya mendengar suara-suara adzan. Orang membaca Al-Quran. Semakin jelas suara-suara itu, lalu saya mengangkat kepala. Dan saya lihat orang tua saya. Adik menatap saya sambil melambaikan-lambaikan tangan. Saya hanya bisa diam. Saya pandangi mereka, lalu saya pun menatap tepat di mana cahaya yang membawa Alia pergi. Saya termangu. Hidup saya serasa hampa. Tiba-tiba saya mendengar suara mama, ayah, dan adik memanggil saya. "A, ayo pulang, A. Kita rindu kamu. A, bangun, A. Dede mau main boneka lagi sama A." Emang saya suka main boneka sama adik saya. Saya berperan jadi tetangga adik saya. Perlahan saya berdiri dan mulai melangkahkan kaki dengan tanpa tenaga dan kekuatan, seakan kekuatan saya ikut bersama Alia. Saya melangkah menuju keluarga saya, tapi samar-samar saya mendengar Alia menangis menyebut nama saya. Saya menghentikan langkah, saya tengok-tengok mencari Alia. Namun semuanya hanya gumpalan-gumpalan kabut putih. Di sebelah sana keluarga saya masih memanggil-manggil. Saya melangkah lagi mengarah ke keluarga saya. Selangkah demi selangkah, tiba-tiba saya seperti ditabrak sebuah benda yang teramat besar hingga saya terpental. Gelap, sepi, tidak ada suara dan cahaya. Lalu beberapa waktu kemudian saya mulai merasa ada kehidupan. Dan ketika saya membuka mata, saya berada di sebuah ruangan yang serba putih. Komputer, detak jantung saya berjalan normal. Saya lihat di sekeliling ada 2 orang yang enggak saya kenal. Bokap saya memegang Al-Quran. "Alhamdulillah, sudah terlewati masa kritisnya," kata seseorang yang memakai sorban. "Harus secepatnya dibawa, Pak. Kalau bisa malam ini juga." "Ya, gimana baiknya Pak Kiai aja." Lalu malam ini juga saya dan keluarga beserta Kiai menuju ke Cirebon. Dan saya dipondokkan di sebuah pesantren. Saya direhabilitasi kejiwaan saya, digembleng agama, dan mempelajari ilmu Al-Quran. Alhamdulillah semenjak saya di pesantren, saya nggak ada kesempatan buat melamun atau menyendiri. Saya benar-benar digembleng oleh Kiai langsung dan dikamarkan spesial. Dan Alia benar-benar hilang dalam ingatan saya. Dan saya semakin sadar kalau saya dikerjain jin yang menyerupai Alia yang akan merusak kehidupan saya. Alhamdulillah selama 6 tahun saya di pondok, saya nggak diizinkan pulang sama sekali. Hanya keluarga saya yang datang setahun 2 kali. Sekolah saya nggak sampai lulus karena saya keburu depresi. Setelah 6 tahun saya baru pulang dan sembuh total. Teman-teman saya semua sudah berkeluarga. Acong bekerja di sebuah perusahaan Yamaha. Yosep meneruskan usaha orang tuanya jualan sayur di pasar Bekasi. Jangkung membuka bengkel bubut. Saya sempat sekali mampir ke makam Alia dan membacakan doa. Dan selama di pesantren, saya selalu memberikan doa buat Alia. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar.
Dan semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.